Halo pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Sidang Isbat Penentuan Awal Zulhijjah 1446 Hijriah dan Penetapan Lebaran Haji 2025 bersama saya Nadia Valeri. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi terkini pemantauan hilal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews dari beberapa titik. Ada rekan Galuh Pandu di kantor Kementerian Agama RI Jakarta. Kemudian ada Juanda Sari di halaman Gereja Immanuel Karangpanjang Ambon. Kemudian ada rekan Yoel Yusfin di rooftop apartemen kawasan Center Point of Indonesia Makassar. Dan Ervan David di Universitas Islam Bandung. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Galuh Pandu terlebih dahulu. Galuh, seperti apa situasi saat ini di Kementerian Agama? Ya, Valeri dan pemirsa, saat ini di Kementerian Agama sedang dilaksanakan sidang isbat untuk menentukan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah, dan ada sejumlah agenda yang dilakukan untuk dalam proses sidang isbat untuk menentukan awal Dzulhijjah tersebut. Yang pertama adalah seminar dari hasil posisi hilal, yang mana di seminar ini dilakukan verifikasi dari Rukyatul Hilal yang dilakukan di 114 daerah di Indonesia, dan seminar tersebut dilakukan di auditorium Said di sini yang juga dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, kemudian juga ada Wamenak serta ada Dirjen Bimas. Dari hasil dari seminar ini, laporan-laporan dari 114 daerah di Indonesia Rukyatul Hilal tersebut dikumpulkan bersama dengan perhitungan hisab. Kemudian apabila sudah tercapai mufakat, nantinya akan segera diumumkan penentuan awal Dzulhijjah 1446 Hijriah yang juga akan menentukan Hari Raya Idul Adha 2025. Sementara itu nantinya setelah maghrib akan dilaksanakan sidang isbat secara tertutup yang akan menerima laporan-laporan Rukyatul Hilal, juga perhitungan-perhitungan hisab yang apabila dari musyawarah yang sudah mencapai mufakat akan dilaksanakan konferensi pers yang diperkirakan akan dilaksanakan pada sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di tempat ini ada 5 anggota yang akan melaporkan konferensi pers yang dapat diakses dari berbagai media, yang pasti dipimpin oleh Menteri Agama yaitu Nasaruddin Umar, kemudian diikuti juga oleh Wakil Menteri Agama yaitu Muhammad Syafi'i, kan ada Dirjen Bimas Islam yaitu Abu Rohim, juga ada Ketua DPR Komisi 8, serta akan diikuti oleh Ketua MUI. Disinilah pemirsa nantinya konferensi pers akan dilaksanakan. Namun yang jelas dapat kami sampaikan pula bahwa hasil Rukyatul Hilal adalah ketentuan bersama yang dilakukan oleh Mabims, yaitu Menteri Agama dari Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Indonesia, yang menentukan awal Dzulhijjah di kawasan Asia Tenggara. Yang mana bahwa saat matahari terbenam di hari yang sama ini nantinya akan dilakukan Rukyatul Hilal untuk memantau hilal atau bulan sabit yang sudah berada di atas garis ufuk, yaitu pada ketinggian 0,7 hingga 3,2 derajat, dan juga akan ditentukan juga dari sudut elongasi, yaitu jarak sudut antara matahari dan bulan dengan ketinggian 5,8 hingga 7,2 derajat, yang mana dari perhitungan ketinggian hilal dan juga sudut elongasi ini akan menentukan bagaimana nantinya penentuan tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah yang akan diikuti oleh penentuan Hari Raya Idul Adha 2025. Sementara itu diketahui bahwa Muhammadiyah sudah memutuskan pada tanggal 27 Mei sudah terlihat hilal di seluruh Indonesia, yang artinya bahwa 1 Dzulhijjah akan jatuh pada tanggal 28 Mei 2025. Dan sementara NU akan mengikuti bagaimana hasil sidang isbat ini akan dilaksanakan. Namun sebelumnya sudah diketahui bahwa surat keputusan bersama dari 3 menteri yang sudah menetapkan di kalender Hijriah bahwa Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Artinya apabila hari ini Rukyatul Hilal atau hilal sudah tampak, maka baik Muhammadiyah, NU maupun pemerintah akan menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Sementara itu kami masih akan menunggu karena anggota yang melaksanakan seminar
posisi hilal ini sedang melaksanakan sholat maghrib dan akan dilaksanakan sidang isbat secara tertutup usai sholat maghrib, dan kami akan lihat bersama-sama bagaimana hasil keputusannya, apakah hari ini akan menjadi penentuan bahwa besok tanggal 28 Mei akan menjadi 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dan maka 10 hari kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah di tanggal 6 Juni 2025 adalah Hari Raya Idul Adha 2025. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Valeri. Baik, dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta, selanjutnya kita bergeser ke halaman Gereja Immanuel Karangpanjang, Ambon. Selamat malam Juanda, seperti apa pantauan hilal di sana? Selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Pada hari ini pihak BMKG dan Kementerian Provinsi Maluku telah melakukan pemantauan hilal sejak sore hari tadi, dan dengan kondisi cuaca yang cerah. Dari pengamatan yang telah dilakukan pada sore hari tadi untuk pemantauan hilal menentukan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dapat kami informasikan dari Ambon bahwa waktu terbenam matahari pada jam 18.22 waktu Indonesia Timur tadi, dan sedangkan ajang bulan itu berada pada 256,907 derajat. Saat ini di Ambon sendiri ketinggian hilal ada di 1,033 derajat, yang mana secara perhitungan hisapnya belum dapat dikatakan bahwa telah mencapai yang seharusnya. Kalau melihat dari ufuk terbenam matahari dan terbitnya bulan, hilal juga terhalang oleh perbukitan. Nah, untuk itu dari pihak BMKG dan Kementerian Provinsi Maluku mengatakan bahwa apabila hasilnya nanti untuk pihak BMKG dan Kementerian Maluku akan mengembalikan ke sidang isbat untuk bisa menentukan kapan jatuhnya 1 Dzulhijjah dan penentu kapan umat muslim merayakan dan melaksanakan sholat Idul Adha di Dzulhijjah. Demikian, Valeri. Baik, dari Ambon selanjutnya kita bergeser ke Makassar di rooftop apartemen kawasan Center Point of Indonesia. Selamat malam Yowel, bagaimana dengan pantauan hilal di sana? Selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Memang baru-baru sekitar 30 menit yang lalu tim dari kantor Kementerian Agama bersama sejumlah tim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 4 Makassar baru saja melaksanakan pemantauan hilal di lokasi ini yang berada di lantai 5 apartemen Delft di kawasan Center Point of Indonesia. Dan memang berdasarkan hasil isbat yang dilakukan pada sejak pukul 17:05 tadi, memang tim tidak menemukan adanya hilal dikarenakan memang sejak siang sejak siang tadi cuaca di Kota Makassar ini dilanda hujan gerimis, dan juga di sekitar kawasan ini kondisi awan yang tidak memungkinkan, di mana kondisi di perairan Selat Makassar ini dalam keadaan mendung. Dan untuk proses penghitungan pemantauan hilal sendiri ini dilakukan oleh tim BMKG pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah, di mana matahari tenggelam pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah, dan di mana tim gabungan petugas ini juga hanya memiliki waktu sekitar 7 menit saja, yakni di mana waktu bulan terbenam itu pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Dan dari waktu yang dilakukan pemantauan ini, petugas tidak menemukan adanya hilal di lokasi di kawasan Center Point of Indonesia. Dan juga berdasarkan hasil dari penghitungan sementara dari Ketua Bidang Hisab Ruqyah di Makassar sendiri ini, mereka tadi menentukan itu awal 1 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 28 Mei besok. Artinya untuk 10 Dzulhijjah nantinya jatuh pada tanggal 6 Juni mendatang. Valeri. Baik, dari Makassar kita bergeser ke Bandung di Universitas Islam Bandung. Selamat malam Ervan, bagaimana dengan pemantauan hilal di sana? Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Menjelang 1 Dzulhijjah 1446, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung melaksanakan pemantauan di Observatorium Al-Biruni Unisba Kota Bandung, Jawa Barat. Dan persiapan pemantauan sudah dilaksanakan pada pukul 16.30 tadi. Dan pemantauan dilaksanakan pada pukul 17.30 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat atau selama 1 jam. Dan saat ini matahari terbenam
matahari terbenam hilal berada pada azimut 297 dengan 17 menit sementara sudut bulan dari matahari atau elongasi berada di 5 derajat dan ketinggian 1 derajat dengan 55 menit. Lihat hilal, pihak Unisba menggunakan teropong peralatan seperti teropong goto yang dioperasikan melalui remote dan juga beberapa teropong manual. Dan di samping itu, proses pengamatan dimulai dengan melakukan setting pada teropong sesuai prosedur melalui balancing dengan beberapa instrumen yang terpasang pada kamera CCD dan juga filter matahari. Dan metode yang dilakukan sendiri yaitu hisab buroksiat atau metode menggunakan perhitungan matematis dan astronomis. Dan itu juga cuaca yang ada di sekitar Bandung ini sangat cerah hingga diprediksi akan memudahkan para pengamat hilal. Dan dari pantauan hilal ini sendiri dihadiri oleh beberapa ormas Islam dan juga Badan Hisab Ruqyat daerah Jawa Barat. Dan tadi dari informasi yang kami dapatkan bahwa dari pemantauan ini sendiri seluruh standar dari pemantauan hilal sudah terpenuhi, namun azimut kurang memenuhi 2 derajat yaitu 295 derajat. Demikian, Valerie. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari Bandung, dan sebelumnya ada laporan pemantauan hilal dari rekan Yuel Yusfin di Makassar, rekan Juanda Sari di Ambon, dan rekan Galuh Pandu di Kementerian Agama RI Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam.